Informasi perusahaan pada PT Dels Manufacturing. PT Dels Manufacturing beralamat di Citra Buana Park 3 Lot 15 Jalan Tunas, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Batam 29/4 Indonesia. NPWP 44350 1/2120000. Telepon atau fax 0778 345 678 atau 0778 345 677. Emailnya delsmanufacturing@yahoo.com. Merek usaha Dels, jenis usaha manufaktur KLU 1616299, jenis wajib pajak non BUT, jenis laporan keuangan perusahaan manufaktur. Tahun bukunya masa Januari sampai Desember 2020. Pada proses produksinya, pertama, pembuatan kursi goyang melalui 2 departemen, yaitu Departemen Assembling dan Departemen Finishing. Departemen Assembling yang merakit menjadi rangka kursi goyang dari bahan potongan kayu ramin dan kayu rasa mala untuk selanjutnya dikirim ke Departemen Finishing. Selanjutnya, Departemen Finishing menyelesaikan rangka kursi menjadi barang jadi yang siap dijual. Pejabat penanda tangannya adalah Berta sebagai Direktur Utama. Berikut ialah struktur organisasi pada PT Dels Manufacturing. Daftar dan informasi karyawan PT Dels Manufacturing. Yang pertama, Berta sebagai Direktur Utama dengan gaji sebesar 12 juta, belum menikah, dan menanggung ibu dan ayahnya. Kedua, Fajar, Manajer Accounting dengan gaji sebesar 10 juta, dan dia belum menikah dengan tidak memiliki tanggungan. Yang ketiga, Daniel sebagai manajer produksi dengan gaji sebesar 10 juta, belum menikah dengan menanggung kedua adiknya. Yang keempat, Eko sebagai manajer HRD dengan gaji sebesar 10 juta, menikah dengan memiliki seorang anak. Yang kelima, Jacob sebagai staf pembelian dengan gaji sebesar 8 juta, belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Yang keenam, Karina sebagai bagian pajak dengan gaji sebesar 6 juta, belum menikah dan memiliki tanggungan 1 orang adik. Yang ketujuh, Lasma sebagai bagian penjualan, menikah dengan menanggung 3 orang anak dan suami yang di-PHK dengan keterangan dari pemerintah daerah tempat dengan gaji sebesar 6 juta. Yang kedelapan, Nino sebagai bagian penjualan dengan gaji sebesar 10 juta, belum menikah dan memiliki 2 tanggungan adiknya. Yang kesembilan, Minter sebagai bagian kas dengan gaji sebesar 6 juta, belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Berikut ialah daftar karyawan untuk Departemen Assembly dan Departemen Finishing. Pertama, Departemen Assembly, terdapat 5 karyawan yakni Doni, Randy, Alex, Nico, dan Milan. Yang kedua, untuk Departemen Finishing terdapat 5 karyawan yakni Coki, Justin, Michael, Ivan, dan Chen. Sistem penggajian PT Dels Manufacturing yang pertama, gaji pokok yang dimana setiap bulan dibayarkan kepada semua pegawai tetap sesuai dengan besar gaji yang telah ditentukan. Yang kedua, adapun tunjangan dan fasilitas pegawai PT Dels Manufacturing dapatkan ialah tunjangan pajak penghasilan bagi setiap pegawai selain direktur dan manajer sebesar 120.000 per bulan. Adapun tunjangan transportasi sebesar 8% dari gaji pokok, tunjangan makan untuk pegawai tetap sebesar 5% dari gaji pokok per bulan, premi asuransi kecelakaan kerja sebesar 0,15% ditanggung perusahaan, dan premi asuransi kematian sebesar 0,25% ditanggung perusahaan. Natura berupa sembako dengan total 150.000 setiap pegawai tetap. Adapun fasilitas yang didapatkan ialah iuran pensiun sebesar 2,5% ditanggung sendiri dan 3% ditanggung perusahaan, dan iuran tunjangan hari tua sebesar 3% ditanggung sendiri dan 3,5% ditanggung perusahaan. Adapun premi jaminan pemeliharaan kesehatan ialah sebesar 4% dan 5% masing-masing untuk yang belum nikah dan menikah. Berikut ialah supplier dari PT Dels Manufacturing. Yang pertama, PT Istana Kayu, PT Kayu Rimba, PT Madukara Indah, PT Buildings Indonesia, PT Repairing Jaya, Training Corporation, dan Jasa Catering. Masing-masing kebijakan termin kreditnya adalah 2/10 net 30. Adapun customer dari PT Dels Manufacturing ialah PT Istana Kayu, PT Kayu Rimba, PT Indo Furniture, PT Banana Furniture, dan PT Olympic Furniture. Masing-masing kebijakan kredit terminnya ialah 1/10 net 30.
Daftar saldo hutang dagang per tanggal 31 Desember 2019 ada PT Repairing Jaya nilai hutangnya sebesar 22 juta, PT Buildings Indonesia sebesar 11 juta, PT Banana Furniture sebesar 44 juta, dan PT Kayu Rimba sebesar 35.800.000. Total saldo hutangnya ialah 112.800.000. Daftar saldo piutang dagang per tanggal 30 Januari 2020 ialah: pertama, PT Istana Kayu nilai piutang sebesar 22 juta, PT Kayu Rimba sebesar 16.500.000, dan PT Indo Furniture sebesar 16.500.000. Total saldo piutangnya ialah 55 juta. Proses akuntansi PT Dals Manufacturing. Yang pertama, prosedur penerimaan kas. Prosedur penerimaan kas dari penjualan tunai bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, penerimaan kas dari over the counter sales, yang dimana pembeli langsung datang ke perusahaan, melakukan pembelian dan melakukan pembayaran langsung ke kasir dan menerima barang langsung yang dibeli. Yang kedua, bisa dilakukan dengan COD, cash on delivery, yang dimana melibatkan jasa angkutan kurir. Yang ketiga, penerimaan kas dari credit sales, yang dimana customer boleh melakukan pembayaran dengan kredit dan nanti pembayarannya bisa melalui via transfer. Yang ketiga, prosedur pengeluaran kas, yang dimana ada fungsi, yaitu fungsi kepegawaian, fungsi pencatatan waktu, dan fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Yang kedua, ada dokumen. Dokumen yang digunakan ialah dokumen pelengkap pengadaan dan penerimaan barang atau jasa, cek, dan voucher. Yang ketiga, catatan, yang dimana mencatat jurnal pengeluaran kas, register cek, dan mencatat buku pembantu hutang dan mencatat buku jurnal pembelian. Prosedur pembelian secara kredit, yang dimana supplier harus menerima surat order pembelian, membuat faktur pembelian, membuat surat penagihan hutang, menerima surat pembayaran hutang, mengarsipkan surat penagihan hutang, menerima surat pembayaran hutang. Dan bagian keuangan harus menerima faktur pembelian dan surat jalan, menerima surat penagihan hutang, membuat surat pelunasan hutang, dan mengarsipkan surat pembayaran hutang. 5. Penyetoran dan pelaporan pajak. Mana PPh masa pada tanggal 10 dan bulan berikutnya. PPh pasal 25 disetor pada tanggal 15 bulan berikutnya. Pajak tahun OP dan badan tanggal 20 dan 25 Maret tahun pajak berikutnya. Berikut ini adalah daftar nama akun PT Dals Manufacturing. Berikut adalah neraca saldo PT Dals Manufacturing per Desember 2019. Berikut adalah biaya bahan baku dari PT Dals Manufacturing. Yang pertama ada kayu ramin, harga per unitnya ialah 500.000, kayu rasa mala harga per unitnya 400.000, dan jok busa harga per unitnya 40.000. Departemen yang dimiliki oleh PT Dals Manufacturing Batam. Yang pertama, departemen pertama ialah Departemen Assembling, dan yang kedua Departemen Finishing. Selanjutnya, biaya tenaga kerja langsung PT Dals Manufacturing. Tenaga kerja langsungnya dari Departemen Assembly dan Departemen Finishing. Jumlah tenaga kerjanya 2 orang, lama pengerjaannya 1 hari. Biaya gaji per harinya 200.000 per orang. Jadi jumlah BTK-nya adalah 400.000. Total biaya tenaga kerja langsungnya adalah 400.000. Pada perhitungannya ialah satu jumlah tenaga kerja, gaji per bulannya 4 juta, gaji per minggunya dibagi 4 adalah 1 juta, gaji per harinya adalah 1 juta dibagi 5 hari adalah 200.000, gaji per jamnya 200.000 dibagi 8 jam sama dengan 25.000. Selanjutnya, biaya overhead pabrik pada PT Dals Manufacturing. Yang pertama ada listrik, jumlahnya 50 kWh, harga persatuannya 1.600, jadi totalnya 80.000. Adapun bahan penolongnya seperti amplas, cat metalik, dan cat semprot dan dempul. Amplas jumlahnya 3 lembar, harga persatuannya 10.000, jadi totalnya 30.000. Cat metalik 1 kaleng, harga persatuannya 50.000. Cat semprot 1 kaleng, harga persatuannya 150.000, dan dempul harga persatuannya 800.000 per 1 kaleng. Jadi total dari bahan penolong biaya overhead produksi ialah 328.000. Jadi total biaya produksinya adalah 4.148.000. Bukti transaksi PT Dals Manufacturing Januari 2020. Transaksi pertama merupakan transaksi pembelian bahan baku secara kredit. PT Dals Manufacturing membeli bahan baku kepada PT Istana Kayu berupa kayu ramin dengan harga per unitnya Rp500.000, lalu membeli kayu rasa mala dengan harga per unitnya Rp400.000, sehingga total pembelian sebesar Rp1.800.000, disertai bukti pendukung adanya faktur pajak yang menyatakan transaksi ini dikenakan PPN 10% dari DPP.
Sebelum masuk ke jurnal, kita harus mengisi inventory card kayu ramin dan kayu rasa mala terlebih dahulu. Saldo awal inventory card kayu ramin sebanyak 120 meter kubik dengan harga per unit Rp500.000. Sehingga total keseluruhan saldo awal kayu ramin adalah Rp60 juta. Tertanggal 2 Januari 2020 dengan nomor invoice KK-03-001, kita harus menambahkan 2 meter kubik kayu ramin dengan harga per unitnya Rp500.000. Sehingga total keseluruhan harganya sebesar Rp1 juta. Dengan begitu, total kuantiti kayu ramin adalah 122 meter kubik dengan harga totalnya adalah Rp61 juta. Selanjutnya, saldo awal inventory card kayu rasa mala sebanyak 97 meter kubik dengan harga per unitnya Rp400.000. Sehingga total keseluruhan saldo awal inventory card kayu rasa mala adalah sebesar Rp38.800.000. Lalu, untuk kayu rasa mala tertanggal 2 Januari 2020, kita harus menambahkan kayu rasa mala sebanyak 2 meter kubik dengan harga per unitnya Rp400.000. Sehingga total keseluruhannya adalah Rp800.000. Lalu, jurnalnya termasuk ke dalam jurnal pembelian tertanggal 2 Januari 2020 dengan nomor fakturnya KK-03-001 dengan keterangan PT Istana Kayu dengan jurnal persediaan bahan baku sebesar Rp1.800.000, PPN masukan 10% dari DPP sehingga hasilnya adalah Rp180.000. Pada utang dagang sebesar Rp1.980.000. Transaksi kedua ini merupakan transaksi pembelian bahan baku secara kredit. PT Dels Manufacturing membeli bahan baku kepada PT Kayu Rimba berupa 15 meter persegi jok busa dengan harga per unitnya Rp40.000 dan membeli cat metalik sebanyak 7 kaleng dengan harga per unitnya Rp50.000 sehingga total seluruh pembelian bahan baku tersebut sebesar Rp950.000 dan disertai bukti pendukung adanya faktur pajak yang menyatakan dikenakan PPN sebesar 10% dari DPP. Sebelum masuk ke jurnal, kita harus mengisi inventory card jok busa dan cat metalik terlebih dahulu. Saldo awal inventory jok busa sebanyak 350 meter persegi dengan harga per unitnya Rp40.000, sehingga total keseluruhan saldo awal jok busa adalah Rp14 juta. Tertanggal 3 Januari 2020 dengan nomor invoice KK-03-002, kita harus menambahkan 15 meter persegi jok busa dengan harga per unitnya Rp40.000 sehingga total keseluruhan sebesar Rp600.000. Dengan begitu, total kuantiti jok busa bertambah sebanyak 365 meter persegi dengan total harga Rp14.600.000. Berikutnya, saldo awal inventory card cat metalik sebanyak 85 kaleng dengan harga per unitnya Rp50.000. Sehingga total keseluruhan saldo awal inventory card sebanyak Rp4.250.000. Lalu untuk cat metalik ini tertanggal pada tanggal 3 Januari 2020, kita harus menambahkan cat metalik sebanyak 7 kaleng dengan harga per unitnya Rp50.000. Sehingga total keseluruhannya adalah Rp350.000. Di posisi balance kuantiti cat metalik pertama sebanyak 92 kaleng dengan total harga Rp4.600.000. Maka dari bukti transaksi di atas kita dapat membuat jurnal pembelian pada tanggal 3 Januari 2020 dengan keterangannya PT Kayu Rimba dengan jurnal persediaan bahan baku sebesar Rp950.000 dan PPN masukan sebesar 10% dikali DPP sebesar Rp95.000 pada utang dagang sebesar Rp1.045.000. Transaksi ketiga ini merupakan bukti pengeluaran kas. PT Dels Manufacturing membayar pelunasan faktur kepada PT Pradana Furniture dengan nomor fakturnya MN22-11 tertanggal 30 Desember 2019 sebesar Rp43.120.000. Dari transaksi di atas, maka termasuk ke dalam jurnal pengeluaran kas. Tertanggal pada 4 Januari 2020 dengan nomor invoice BKK 12-1 dengan keterangan PT Pradana Furniture dengan jurnal hutang dagang sebesar Rp44 juta pada potongan pembelian sebesar Rp880.000.
dan dikenakan PPh pasal 22 yaitu 0,25% dikali DPP, maka jurnalnya adalah hutang PPh pasal 22 sebesar Rp110.000, sehingga saldo kas di bank sebesar Rp43.010.000. Selanjutnya, transaksi keempat termasuk adalah bukti pengeluaran kas. PT Dals Manufacturing membayar pelunasan faktur PT Repairing Jaya dengan nomor faktur NP8-11 tertanggal 28 Desember 2019 dengan jumlah utang sebesar Rp22 juta dan diskon sebesar Rp440.000, dan jumlah yang harus dibayarkan adalah Rp21.560.000. Dari bukti transaksi di atas, maka kita dapat membuat jurnal pengeluaran kas tertanggal 5 Januari 2020 dengan nomor invoice BKK 12-2 dengan keterangan PT Repairing Jaya dengan jurnal beban servis dan reparasi sebesar Rp22 juta, PPN masukan 10% dari DPP sebesar Rp2.200.000 pada hutang PPh pasal 23 yaitu sebesar 2% dikali dari DPP sebesar Rp440.000, potongan pembelian sebesar Rp440.000, sehingga total kas di bank sebesar Rp23.320.000. Selanjutnya, transaksi kelima masuk ke dalam transaksi pembelian bahan baku secara kredit. PT Dals Manufacturing membeli bahan baku secara kredit kepada PT Istana Kayu berupa 10 kaleng cat metalik dengan harga per unit Rp50.000 dan juga 11 amplas dengan harga per unitnya Rp10.000, sehingga total keseluruhan pembelian bahan baku sebesar Rp610.000. Dan disertai bukti pendukung adanya faktur pajak yang menyatakan transaksi tersebut dikenakan PPN sebesar 10% dari DPP. Sebelum masuk ke jurnal, kita harus mengisi inventory card terlebih dahulu. Yang pertama ada inventory card amplas, yang kedua ada inventory card cat metalik. Saldo awal inventory amplas sebanyak 100 LB dengan harga per unitnya Rp10.000, sehingga total keseluruhan saldo awal amplas itu adalah Rp1 juta. Tertanggal 5 Januari 2020 dengan nomor invoice KK /03/003, kita harus menambahkan 11 LB amplas dengan harganya Rp10.000 per unit, sehingga keseluruhan total itu sebesar Rp110.000. Dengan begitu, total quantity amplas bertambah sebanyak 111 LB dengan total harga Rp1.110.000. Lalu untuk cat metalik tertanggal 5 Januari 2020, kita harus menambahkan cat metalik sebanyak 10 kaleng dengan harga per unitnya Rp50.000, sehingga total keseluruhannya adalah Rp500.000. Posisi balance quantity cat metalik bertambah sebanyak 102 kaleng dengan total harga Rp5.100.000. Lalu jurnalnya itu termasuk ke jurnal pembelian tertanggal 5 Januari 2020 dengan nomor fakturnya KK-03-003 dengan keterangan PT Istana Kayu. Jurnalnya itu adalah persediaan bahan baku sebesar Rp610.000, dikenakan PPN masukan sebesar 10% yaitu sebesar Rp61.000 pada utang dagang sebesar Rp671.000. Transaksi ke-6 ini masuk ke dalam transaksi pembelian bahan baku secara kredit. PT Dals membeli bahan baku kepada PT Madukara berupa 5 kaleng dempul dengan harga per unitnya Rp18.000, sehingga total keseluruhan pembelian bahan baku tersebut sebesar Rp90.000. Kemudian disertai dengan faktur pendukung yang menyatakan bahwa dikenakan PPN sebesar 10% dari DPP. Saldo awal inventory card dempul sebanyak 70 kaleng dengan harga per unitnya Rp18.000, sehingga total keseluruhan saldo dempul adalah Rp1.260.000. Tertanggal 6 Januari 2020 dengan nomor invoice EP-04-002, kita harus menambahkan 5 kaleng dempul lagi dengan harga per unitnya Rp18.000, sehingga total keseluruhan sebesar Rp90.000. Dengan begitu, di posisi balance, kuantiti dempul bertambah sebanyak 75 kaleng dengan total harga Rp1.350.000. Transaksi tersebut masuk ke dalam jurnal pembelian tertanggal 6 Januari 2020 dengan jurnal persediaan bahan baku sebesar Rp90.000 dan PPN masukan 10% dari DPP sebesar Rp9.000 pada utang dagang sebesar Rp99.000. Selanjutnya transaksi 7
Pada tanggal 7 Januari tahun 2020, PT Dels Manufacturing menggunakan jasa PT Building Indonesia, yakni jasa perbaikan gedung senilai 20 juta rupiah. Dalam hal ini dikenakan PPN sebanyak 10%, yakni 10% dari 20 juta sama dengan 2 juta rupiah. Dan untuk jawabannya, jasa reparasi atau jasa perbaikan gedung ini merupakan objek PPh pasal 4 ayat 2, yakni sebesar 2%. Oleh karenanya, hutang PPh 4 ayat 2-nya senilai 2% dikalikan dengan nilai jasa 20 juta, maka dapat hutang PPh pasal 4 ayat 2-nya sebanyak 400.000. Untuk jurnalnya kita masukkan juga ke jurnal pengeluaran kas. Di debit, beban servis dan reparasi sebanyak 20 juta dan PPN masukannya 2 juta yang didapat dari 10% dikalikan dengan nilai jasa 20 juta. Untuk kredit, kita isi dengan kas bank 21.600.000 dan hutang PPh pasal 4 ayat 2-nya sebanyak 400.000. Transaksi 8, pada tanggal 8 Januari tahun 2020, PT Dels Manufacturing memesan jasa catering dari Jessica Catering. Adapun pesanannya berupa 250 unit nasi kotak lengkap yang masing-masing harganya per unit ialah 15.000, maka total harganya ialah 3.750.000, dan 250 unit kue kotak dengan total harga 1.250.000, maka total seluruh pesanannya ialah 5 juta rupiah. Untuk jawabannya, jasa catering ini merupakan objek pajak PPh pasal 23. Oleh karenanya, jasa catering ini dikenakan PPh senilai 2%. 2% dari nilai jasa 5 juta ialah 100.000. Untuk jurnalnya kita masukkan ke dalam jurnal pengeluaran kas. Di debit, beban jasa catering senilai 5 juta dan di kreditnya kas bank 4.900.000 dan hutang PPh pasal 23-nya 100.000. Selanjutnya transaksi 9, pada tanggal 10 Januari tahun 2020, PT Dels Manufacturing membeli secara kredit dari PT Madukara Indah. Yang dibeli ialah jok busa sebanyak 9 meter kubik dengan harga masing-masing per kubiknya ialah 40.000, maka total seluruh harganya ialah 360.000. Dalam hal ini dikenakan PPN sebanyak 10% atau senilai 36.000 yang didapat dari 10% dikalikan dengan 360.000, maka total keseluruhan harga yang harus dibayar oleh PT Dels Manufacturing ialah sebanyak 396.000. Untuk jawaban transaksi 9 ini, sebelumnya kita harus mengisi inventory card jok busa. Inventory terakhir jok busanya ini ada sebanyak 365 meter kubik dengan total harga 14.600.000. Karena kita telah membeli jok busa sebanyak 9 meter kubik, maka inventory jok busanya bertambah sehingga saldo terakhirnya menjadi 374 meter kubik dengan total harganya menjadi 14.960.000. Untuk jurnalnya kita masukkan ke dalam jurnal pembelian. Di debitnya kita masukkan PPN masukan senilai 36.000 yang didapat dari 10% dikalikan dengan harga jualnya 360.000, dan juga persediaan bahan baku sebanyak 360.000 karena tadi persediaan bahan baku kita telah bertambah. Untuk di kreditnya kita masukkan hutang dagang karena dia pembelian secara kredit sebanyak 396.000.
Transaksi 10 pada tanggal 10 Januari tahun 2020, PT Indofurnitur membeli secara kredit kursi goyang dari PT Dels Manufacturing sebanyak 10 buah yang masing-masing harganya dinilai dengan harga 5 juta rupiah. Maka untuk total keseluruhan harga 10 buah kursi goyang adalah 50 juta rupiah. Untuk jawaban transaksi 10, sebelumnya kita harus mengisi inventory card kursi goyang terlebih dahulu. Untuk saldo awal inventory card kursi goyang ada sebanyak 30 buah dengan total harga 124.440.000. Karena telah dibeli 10 buah kursi goyang, maka saldonya menjadi berkurang menjadi tinggal 20 buah kursi goyang dengan total harga 82.960.000. Untuk jurnalnya kita masukkan ke dalam jurnal penjualan. Jurnal penjualannya di debit kita masukkan piutang dagang senilai 55 juta rupiah. Untuk HPP, seperti yang dijelaskan pada informasi perusahaan, telah didapat biaya produksinya sebanyak 4 juta 148.000. Selanjutnya transaksi 11 pada tanggal 11 Januari tahun 2020, PT Banana Furnitur membeli kursi goyang sebanyak 2 buah dari PT Dels Manufacturing secara kredit. Untuk total harga 2 buah kursi goyang ini ialah 10 juta rupiah. Untuk jawaban 11 dan 12 sama dengan jawaban transaksi 10, di mana kita harus mengisi juga inventory card kursi goyangnya. Untuk transaksi 11 kita kurangkan kursi goyang sebanyak 2 pieces hingga menjadi 18 pieces dengan total harga 74.664.000. Untuk jurnalnya kita masukkan ke dalam jurnal penjualan. Di debit piutang dagang 11 juta, HPP 8.296.000 dan di kredit penjualan 10 juta, PPN keluaran 1 juta dan inventory 8.296.000. Selanjutnya transaksi 12, PT Olympic Furnitur juga membeli 5 kursi goyang dari PT Dels Manufacturing dengan total harga 5 kursi goyangnya ialah 25 juta rupiah. Untuk transaksi 12 kita isi juga terlebih dahulu inventory card kursi goyangnya. Kita kurangkan kursi goyang sebanyak 5 buah, maka inventory cardnya menjadi 13 buah dengan total harga 53.924.000. Untuk jurnalnya sama, kita masukkan ke dalam jurnal penjualan, di mana debit piutang dagang sebanyak 27.500.000 dan HPP-nya 20.740.000. Untuk kredit penjualan 25 juta rupiah, PPN keluaran 2.500.000 dan inventory 27.740.000. Untuk di kredit penjualan 25 juta, PPN keluaran 2.500.000 dan inventory 20.740.000. Berikutnya, bukti transaksi ke-13 merupakan pembelian bahan baku secara kredit. PT Dels Manufacturing membeli bahan baku kepada PT Istana Kayu berupa 20 meter kubik kayu ramin dengan harga per unitnya Rp500.000, sehingga total pembeliannya sebesar 10 juta rupiah. Disertai bukti pendukung adanya faktur pajak yang menyatakan transaksi ini dikenakan PPN 10% dari DPP.
Pada inventory card kayu ramin, kita harus menambahkan 20 meter kubik dengan harga per unitnya Rp500.000. Totalnya itu adalah Rp10 juta. Pada posisi balance, jumlah kuantiti inventory card kayu ramin bertambah menjadi 142 meter kubik kayu dengan total sebesar Rp71 juta. Dari bukti transaksi di atas, termasuk ke dalam jurnal pembelian, pada tanggal 12 Januari 2020 dengan nomor faktur KK-03-004 dengan keterangan PT Istana Kayu dengan jurnal persediaan bahan baku sebesar Rp10 juta dan PPN masukan 10% sebesar Rp1 juta pada utang dagang sebesar Rp11 juta. Transaksi 14 merupakan bukti pengeluaran kas. PT Dels Manufacturing membeli bahan baku kepada PT Istana Kayu dengan nomor invoice 13-JK-2020 senilai Rp44 juta dan dibayarkan secara cash. Dari transaksi di atas, maka termasuk ke dalam jurnal pengeluaran kas tertanggal pada tanggal 13 Januari 2020 dengan nomor invoice KK-006 dengan keterangan PT Istana Kayu dengan nama akun hutang dagang dengan nilai Rp44 juta pada hutang PPh pasal 22 yaitu 0,25% dikali DPP yaitu sebesar Rp110.000 sehingga kas di bank adalah Rp43.890.000. Selanjutnya, transaksi ke-15 merupakan transaksi penjualan kursi goyang. PT Dels menjualkan kursinya kepada PT Kayu Rimba sebanyak 5 dengan harga per unitnya Rp5 juta sehingga totalnya adalah Rp25 juta. Sebelum masuk ke jurnal, kita harus membuat inventory card kursi goyang terlebih dahulu. Tertanggal 14 Januari 2020 dengan invoice-nya DM-20-0001 dengan deskripsinya PT Kayu Rimba dengan jumlah yang keluar adalah 5 dengan harganya adalah Rp4.148.000 sehingga totalnya adalah Rp20.740.000 sehingga total balance kuantitinya adalah 8 dengan harga keseluruhannya adalah Rp33.184.000. Dari transaksi di atas maka masuk ke dalam jurnal penjualan tertanggal 14 Januari dengan nama akun piutang dagang sebesar Rp27.500.000, HPP-nya Rp20.740.000, pada penjualan Rp25 juta, PPN keluarannya Rp2.500.000 serta inventorinya Rp20.740.000. Transaksi 16 merupakan transaksi penjualan kursi goyang sebanyak 2 piece kepada PT Indo Furniture dengan harga per unitnya Rp5 juta dengan keseluruhan total yaitu sebesar Rp10 juta. Pada inventory card kursi goyang tertanggal 15 Januari 2020 dengan nomor invoice DM-20-002 dengan keterangan PT Indo Furniture, jumlah persediaan kursi goyangnya berkurang sebanyak 2 piece dengan harga per unitnya Rp4.148.000 dengan amount-nya yaitu sebesar Rp8.296.000. Pada posisi balance, jumlah quantity inventory card kursi goyang berkurang menjadi 6 dengan amount-nya Rp24.888.000. Dari transaksi di atas, maka termasuk ke dalam jurnal penjualan tertanggal 15 Januari dengan nomor invoice-nya DM-20-0002, keterangannya PT Indo Furniture dengan nama akun piutang dagang sebesar Rp11 juta dan HPP-nya sebesar Rp8.296.000 di debit. Pada penjualan sebesar Rp10 juta, PPN keluaran Rp1 juta dan inventorinya Rp8.296.000 di kredit. Transaksi 17, PT Dels Manufacturing membayar servis dan perbaikan AC kepada PT Repairing Jaya senilai Rp1.500.000 serta dibuatkannya faktur pajak dengan dikenakannya PPN 10% dari DPP. Dari transaksi di atas, maka kita dapat membuat jurnal pembelian tertanggal pada tanggal 17 Januari 2020
dengan nomor faktur pajak DRC-2020-020. Keterangannya PT Repairing Jaya dengan nama akun beban servis dan reparasi senilai Rp1.500.000 dan PPN masukan Rp150.000 pada utang dagang senilai Rp1.650.000. Transaksi ke-18 merupakan transaksi pembelian bahan baku secara kredit. PT Dels Manufacturing membeli bahan baku kepada PT Madukara Indah berupa jok busa dengan banyaknya yaitu 9 meter persegi dengan harga per unitnya Rp40.000. Total keseluruhan adalah Rp360.000, disertai dengan faktur pajak yang menyatakan bahwa barang tersebut dikenakan PPN 10% dari DPP. Sebelum masuk ke jurnal, kita harus membuat inventory card terlebih dahulu. Pada inventory card jok busa, kita harus menambahkan 9 meter persegi dengan harga per unitnya Rp40.000, sehingga total pembelian bahan tersebut sebesar Rp360.000. Pada posisi balance, jumlah kuantiti inventory card jok busa bertambah menjadi 383 meter persegi, dengan total sebesar Rp15.320.000. Dari transaksi di atas, maka kita dapat membuat jurnal pembelian tertanggal pada tanggal 18 Januari 2020 dengan keterangan PT Madukara Indah dengan nama akun persediaan bahan baku senilai Rp360.000, PPN masukan sebesar 10% dari DPP yaitu Rp36.000 pada utang dagang sebesar Rp396.000. Selanjutnya ialah transaksi 19. Transaksi ini merupakan pembelian bahan baku secara kredit yang dimana PT Dels Manufacturing membeli cat metalik sebanyak 30 pieces dengan harga Rp50.000 dan total pembelian ialah Rp1.500.000 kepada PT Kayu Rimba dan disertai dengan faktur pajak dikarenakan dikenakan PPN sebesar 10% dikali dengan DPP dengan hasil Rp150.000 dan total hutangnya ialah Rp1.650.000. Jawaban transaksi 19 masuk pada jurnal pembelian pada tanggal 19 Januari 2020 dengan nomor faktur KYR-01-002 keterangan PT Kayu Rimba pada nama akun di debit persediaan bahan baku sejumlah Rp1.500.000 dan pada PPN masukan Rp150.000 pada utang dagang Rp1.650.000 di kredit. Pada inventory card per Januari 2020-nya dengan item cat metalik yang dimana pada tanggal 19 Januari 2020 dengan invoice KYR-01-002 masuk pada quantity 30 pieces yang dimana inventory card yang bertambah menjadi 30 pieces dan bertambah pada amount sebesar Rp1.500.000 dan balance-nya ialah 132 pada quantity dan amount-nya adalah Rp6.600.000, harga per piecesnya ialah Rp50.000. Selanjutnya ialah transaksi 20. Transaksi ini merupakan penjualan kredit yang dimana PT Olympic Furniture mengeluarkan purchase order untuk membeli kursi goyang sebanyak 5 pieces dengan harga 5 juta. Total penjualannya ialah 25 juta pada tanggal 20 Januari 2020 di luar pajak. Berikut ialah jawaban transaksi 20. Transaksi ini masuk ke jurnal penjualan pada tanggal 20 Januari 2020 dengan nomor invoice PDM-PO-005 keterangan PT Olympic Furniture dengan nama akun piutang dagang di debit sebesar Rp27.500.000 dan HPP Rp27.740.000 pada akun penjualan Rp25 juta dan PPN keluarannya ialah Rp2.500.000 pada kredit dan inventory sebesar Rp20.740.000 di kredit. Pada inventory card-nya ialah pada item kursi goyang telah dibeli oleh PT Olympic Furniture pada tanggal 20 Januari 2020 dan invoice-nya PDM-PO-005, maka kursi goyang tersebut dikeluarkan dari inventory card sebanyak 5 pieces dengan amount Rp20.740.000 dan balance-nya adalah berkurang, sisa menjadi 1 pieces dan amount berkurang menjadi Rp4.148.000. Selanjutnya ialah transaksi 21. Transaksi ini merupakan pembelian bahan baku secara kredit yang dimana PT Istana Kayu menerbitkan invoice dengan nomor invoice KK-03-007
bahwa PT Deals Manufacturing telah membeli bahan baku berupa amplas sebanyak 20 pieces dengan harga 10.000 per pieces dan total pembeliannya ialah 200.000 serta diterbitkan faktur pajak karena bahan baku ini dikenakan PPN sebesar 10% dari DPP, maka hasil pajaknya ialah 20.000 dan total harga hutang dan total yang harus dibayarkan ialah 220.000 pada PT Istana Kayu. Berikut ialah jawaban transaksi 21, yang dimana transaksi ini masuk pada jurnal pembelian dengan pada tanggal 21 Januari 2020 dengan nomor faktur KK-03-007 dengan keterangan PT Istana Kayu, maka pada nama akunnya ialah persediaan bahan baku sebesar 200.000 di debit dan PPN masukan 20.000 di debit, pada utang dagang 220.000 di kredit. Adapun inventory card pada amplas ialah pada tanggal 21 Januari 2020 nomor invoice KK-03-007 pada Istana Kayu menambah inventory PT Deals Manufacturing dengan kuantiti 20, masuk bahan baku sebanyak 20 pieces dengan total amount 200.000, maka balance-nya ialah bertambah menjadi 131 pieces dan amount-nya bertambah menjadi 1.310.000. Selanjutnya, transaksi 22. Berikut ialah bukti pengeluaran kas pada PT Deals Manufacturing bahwa membayar tagihan listrik dan telepon pemakaian pabrik Januari dengan jumlah 5.500.000 pada tanggal 23 Januari 2020 dengan nomor BKK 12-3 dibayarkan kepada PT PLN dan Telepon Batam. Dibayarkan secara cash. Jawaban transaksi 22 masuk pada jurnal pengeluaran kas pada tanggal 23 Januari 2020 dengan nomor invoice BKK 12-3 dengan keterangan PT PLN dan Telepon Batam. Maka nama akunnya ialah beban listrik dan telepon sebesar 5.500.000 di kredit dan PPN masukan sebesar 550.000 di debit, pada cash in bank sebesar 6.050.000 di kredit. Selanjutnya ialah transaksi 23. Transaksi ini merupakan pembelian bahan baku secara kredit, yang dimana PT Madukara Indah menerbitkan invoice kepada PT Deals Manufacturing dengan nomor invoice EP04005 pada tanggal 24 Januari 2020 dengan membeli kayu rasa mala dengan harga 400.000 per meter kubiknya, yang dibeli ialah 8 pieces dengan total pembelian 3.200.000 disertai dengan faktur pajak karena dikenakan PPN 10%, maka pajaknya ialah 320.000 dan total yang harus dibayarkan ialah 3.520.000. Jawaban transaksi 23 ini masuk pada jurnal pembelian pada tanggal 24 Januari 2020 dengan nomor faktur EP-04-005 dengan keterangan PT Madukara Indah pada akun persediaan bahan baku dengan jumlah 3.200.000 di debit dan PPN masukannya 320.000 di debit, pada utang dagang sebesar 3.520.000 di kredit. Maka inventory card-nya ialah item name kayu rasa mala pada tanggal 24 Januari 2020 melakukan pembelian dengan PT Madukara Indah, maka di inventory card-nya ialah masuk dengan kuantiti 8 pieces dengan total amount-nya 3.200.000, maka di balance-nya ialah bertambah menjadi 107 pieces dan amount-nya bertambah menjadi 42.800.000. Selanjutnya ialah transaksi 24. Transaksi 24 ini merupakan bukti memorial dengan nomor 123 tanggal 26 Januari 2020
Kepada bagian akuntansi dari Daniel, isi memonya ialah jumlah unit awal proses Departemen Assembling Departemen 1 untuk diselesaikan lebih lanjut sebanyak 100 unit, yang mana biaya bahan bakunya ialah sebesar 3.420.000 dan biaya tenaga kerja langsungnya sebesar 40 juta dan BOP-nya ialah 32.800.000, maka totalnya ialah 414.800.000. Transaksi tersebut masuk ke General Journal per Januari 2020 pada BDP biaya bahan sebesar 342 juta di debit dan BDP biaya tenaga kerja sebesar 40 juta di debit dan biaya overhead pabriknya sebesar 32.800.000 pada persediaan bahan dalam proses sebesar 414.800.000 di kredit. Transaksi 25 BM nomor 124 tanggal 28 Januari 2020, yaitu bukti memorial kepada bagian akuntansi dari Daniel. Isi memonya adalah jumlah unit produksi ditransfer dari Departemen Assembling ke Departemen Finishing sebanyak 900 unit dengan totalnya itu adalah 3.733.200.000 rupiah. Jawaban transaksi 25 PT DOS Manufacturing General Journal per Januari 2020 pada tanggal 28 Januari 2020 nomor invoice 124 dengan keterangan barang dalam proses biaya bahan sebesar 3.078 juta di debit, barang dalam proses biaya tenaga kerja sebesar 360 juta di debit juga, dan biaya overhead pabrik sebesar 295.200.000 rupiah di debit, dan pada kas sebesar 3.733.200.000 rupiah di kredit. Transaksi 26 BM nomor 125 tanggal 30 Januari 2020. Bukti memorial kepada bagian akuntansi dari Daniel. Isi memo ialah persediaan barang dalam proses Departemen 1 pada akhir Januari 2020 sebanyak 100 unit dengan tingkat penyelesaian sebagai berikut. 1. Biaya bahan 60% ialah sebesar 250.200.000 rupiah. Biaya tenaga kerja 20% ialah 8 juta. Biaya overhead pabrik 40% ya sebesar 13.120.000. Jadi totalnya ialah 226.320.000 rupiah. Jawaban transaksi 26 PT DOS Manufacturing General Journal per Januari 2020 pada tanggal 30 Januari 2020 dengan nomor invoice 125 dengan keterangan barang dalam proses biaya bahan 60% sebesar 205.200.000 rupiah di debit, barang dalam proses biaya tenaga kerja 20% sebesar 8 juta rupiah di debit, dan biaya overhead pabrik 40% sebesar 13.120.000 rupiah di debit, dan pada kas sebesar 226.320.000 rupiah di kredit. Transaksi 27 BM nomor 126 tanggal 30 Januari 2020. Bukti memorialnya ialah kepada bagian akuntansi dari Daniel. Isi memo ialah jumlah unit awal proses Departemen Finishing Departemen 2 untuk diselesaikan lebih lanjut sebanyak 120 unit. 1. Biaya bahan ialah 410.400.000 rupiah. Biaya tenaga kerja langsung ialah 48 juta. Dan biaya overhead pabrik ialah 39.360.000 rupiah. Jadi totalnya ialah 497.760.000 rupiah. Selanjutnya jawaban transaksi 27 PT DOS Manufacturing General Journal per Januari 2020 pada tanggal 30 Januari 2020 dengan nomor invoice 126, keterangan barang dalam proses biaya bahan sebesar 410.400.000 rupiah di debit, dan yang kedua barang dalam proses biaya tenaga kerja sebesar 48 juta rupiah di debit, dan yang terakhir ialah biaya overhead pabrik sebesar 39.360.000 rupiah.
kas pada kredit sebesar Rp497.760.000. Kita lanjut ke transaksi 28 BM nomor 127 tanggal 30 Januari 2020. Kepada bagian akuntansi dari Daniel, isi memo ialah jumlah unit yang ditransfer dari Departemen Finishing Departemen 2 ke gudang barang jadi sebanyak 920 unit dikali Rp4.180.000 dengan perincian 1. Biaya bahan akumulatif Departemen 1 dan Departemen 2 sebesar Rp3.146.400.000 dan yang kedua ialah biaya Jawaban transaksi 28 PT Dels Manufacturing General Jurnal per Januari 2020 dengan tanggal 30 Januari 2020 nomor invoice 127 keterangan barang dalam proses biaya baku sebesar Rp3.146.400.000 di debit, biaya tenaga kerja sebesar Rp368 juta di debit, biaya overhead pabrik sebesar Rp300.760.000 di debit, dan pada kas sebesar Rp3.816.160.000 di kredit. Transaksi 29 BM nomor 128 tanggal 30 Januari 2020. Bukti memorialnya ialah kepada bagian akuntansi dari Daniel, isi memo ialah persediaan barang dalam proses Departemen 2 pada akhir Januari 2020 sebanyak 100 unit dengan tingkat penyelesaian sebagai berikut. 1. Biaya bahan 100% sebesar Rp342 juta dan yang kedua biaya tenaga kerja 70% sebesar Rp28 juta dan yang terakhir biaya overhead pabrik 70% sebesar Rp22.960.000 jadi totalnya ialah Rp392.960.000. Jawaban transaksi 29 PT Dels Manufacturing General Jurnal per Januari 2020 pada tanggal 30 Januari 2020 nomor invoice 128 dengan keterangan biaya bahan 100% sebesar Rp342 juta di debit, biaya tenaga kerja 70% sebesar Rp28 juta di debit, biaya overhead pabrik 70% sebesar Rp22.960.000 di debit. Pada kas sebesar Rp392.960.000 di kredit. Dan yang terakhir ialah transaksi 30 BM nomor 129 tanggal 30 Januari 2020. Bukti memorialnya ialah kepada bagian kas dari manajer accounting, isi memo ialah tariklah cek untuk pembayaran gaji karyawan masa Januari, lalu mintalah perhitungan gaji dan PPh 21 kepada bagian payroll. Transaksi 30 tanggal 30 Januari 2020 nomor invoice 129 dengan keterangan bagian kas. Di debit ada beban upah dan gaji sebesar Rp125.687.600 dan di kredit ada hutang PPh 21 sebesar Rp2.836.813 dan di kas bank sebesar Rp122.850.787.